Shalom, haleluya. Saya teringat dengan sebuah pujian yang mengatakan demikian. Hai mari datanglah, kau yang berlelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang berlelah, marilah. Hai mari datanglah, kau yang berlelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang berlelah, marilah. Haleluya. Kenapa saya menyanyikan pujian ini, saudaraku ya? Karena dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, dia di sana mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita semua seringkali letih menghadapi kehidupan ini, menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi, menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita silih berganti. Dan kita sudah berpikir seolah-olah bahwa masalahnya tidak akan pernah berhenti dan masalahnya terlalu berat, melampaui kekuatanku, melampaui kemampuanku, melampaui kesanggupanku. Tetapi Alkitab menyebutkan bahwa pencobaan yang kamu alami itu sebenarnya biasa. Itu tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa bisa kita ambil kesimpulan seperti ini, saudara? Karena kita ini sebagai orang yang percaya, sebagai milik Kristus, sebagai orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, kita adalah kepunyaan Kristus. Tentu saja sebagai milik Kristus, Kristus tidak akan mengizinkan sesuatu dari luar masuk dan menyerang kita begitu saja. Dalam sebuah pemerintahan Kristus tentu saja kita juga begitu. Tidak mungkin kita sebagai milik Kristus, sebagai anaknya Dia, sebagai umat kepunyaannya, lalu orang lain boleh masuk nyelonong begitu saja. Semua ketika masuk dalam kehidupan kita, itu seperti ada sebuah filter di mana Allah mengizinkan hal itu masuk kepada kita. Karena pencobaan menginginkan kita memunculkan karakter kita yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang pemenang dan sebagai seorang yang setia di hadapan Tuhan. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Allah tahu bahwa setiap masalah yang masuk kepada kita itu tidak boleh melebihi daripada kekuatan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan melampaui kita, melampaui kekuatan yang kita punya. Saudara harus pahami bahwa Allah mengizinkan sesuatu hal atau masalah yang datang kepada kita, sebuah pencobaan yang datang kepada kita, tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tanamkan di situ, saudara. Allah tahu masalah yang datang kepada kita tidak boleh melebihi. Dan masalah yang datang kepada kita tidak mungkin tidak diketahui Allah. Allah tahu, Dia tidak akan membiarkan hal itu melampaui kekuatan kita. Tanamkan. Jadi kalau saudara punya pikiran, oh ternyata hal itu masalahnya tidak melebihi daripada kekuatan saya. Seharusnya dalam pikiran Tuhan. Dan mungkin dalam pikiran saudara, oh enggaklah Tuhan, itu terlalu berat. Tuhan tahu kapasitas saudara. Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan yang mengenali hati saudara. Kita saudara tahu batas dan kapasitas yang diizinkan digunakan kepada saudara. Allah tahu. Jadi jangan khawatir. Lalu kedua, apakah musuh saudara tahu bahwa sebenarnya keadaan yang terjadi ataupun musuh saudara yang menyerang melalui cobaan-cobaan ataupun cobaan dari hati saudara itu tidak melebihi daripada kekuatan saudara? Musuh tahu. Karena dia harus difilter sama Tuhan dan disaring sama Tuhan. Apalagi juga musuh sudah tahu bahwa nama Yesus adalah nama dari segala nama. Tuhan Yesus sudah menaklukkan penguasa di dunia. Janganlah takut, sebab aku telah mengalahkan dunia. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang datang kepada kita, mereka itu sudah tahu bahwa mereka itu sudah dikalahkan. Yesus sudah memenangkannya, dan orang-orang yang di pihak Dia, itu memiliki otoritas, memiliki kemampuan
Kristus, karena Roh Allah diam di dalam dirinya, dan mereka memiliki sebuah kekuatan daripada Tuhan untuk menanggungnya. Dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi musuh itu sebenarnya tahu bahwa ketika dia menghadapi saudara atau keadaan menghadapi saudara, kekuatan mereka tidak lebih daripada apa yang kita punya di dalam diri kita. Tapi mereka berusaha menipu, mentrik saudara, membohongi saudara, dan menyerang saudara terus melalui berbagai sisi. Jadi membuat saudara panik, membuat saudara ragu, membuat saudara merasa terintimidasi, dan membuat saudara merasa bahwa kekuatan saudara sudah tidak sanggup lagi. Lalu saudara berkata, aku ternyata tidak lebih kuat daripada masalahku. Aku mengambil keputusan untuk menyerah. Nah, itu saudara salah. Saudara di atasnya lawan dan ujian-ujian yang datang kepada saudara. Pencobaan-pencobaan yang saudara alami tidak melebihi daripada kekuatan saudara. Bahkan ketika mereka datang, dikatakan Tuhan itu setia. Waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ia akan memberikan. Karena itu, saudara harus mengerti. Saudara punya kekuatan di atas masalah yang sedang saudara hadapi. Tinggal saudara bersabar, tinggal saudara merenungkan, tinggal saudara bergaul dengan Tuhan. Karena kekuatan kita cuma ada di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan kita cuma dalam pergaulan dengan Tuhan. Kekuatan kita cuma terkabara kepekaan kita terhadap Tuhan. Karena dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dan ini yang kita perlu doakan, yang itu kita perlu gumulkan. Kita bergaul dengan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta kekuatan Tuhan, bagaimana saya keluar dari persoalan ini. Kalau kita punya masalah, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkannya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita dapat menanggungnya. Bukan cuma menanggungnya, kita bisa keluar dari persoalan tersebut, dari pencobaan-pencobaan yang ada. Dan dikatakan juga, kita ini lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang diam di dalam diri kita. Kita menang. Kita ini di atas masalah kita. Seringkali kita tunduk ketika ada masalah datang. Tapi seharusnya ketika masalah itu datang, kita berdiri dengan tegak, kita menghadapinya dengan ucapan syukur, kita menghadapinya dengan iman yang teguh, kita menghadapinya dengan pengharapan yang kuat. Karena siapa yang berdiri dengan tegak, siapa yang berjaga-jaga, siapa yang berani melawan masalah tersebut, siapa yang berani melawan musuh, siapa yang bisa berjaga-jaga 1 jam saja, rohnya penurut tapi dagingnya lemah, tapi kalau dia berdoa dengan baik, ketika ada masalah, dia kuat, dan dia bisa menghadapi masalah tersebut dan keluar sebagai pemenang. Saya berharap kita semua di masa-masa yang sulit, saya tahu, semua melanda, termasuk saya pribadi juga mengalaminya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita menguatkan iman kita dan pengharapan kita. Kita berusaha sampai maksimal titik di mana kita punya kemampuan. Karena kalau kita tidak berusaha maksimal dalam menghadapi masalah tersebut, kita tidak tahu batas kemampuan kita. Batas kemampuan kita mungkin sampai di sini, masalah kita di sini. Tapi selama ini mungkin kita cuma mengusahakannya di sini, kita nggak mengerti. Kita nggak mengerti bahwa sebenarnya kekuatan kita ada di sini. Tapi kalau sudah berusaha maksimal, dan bertahan, ternyata sudah mengerti. Oh, ternyata saya itu sebenarnya kemampuannya di sini, dan masalah saya cuma di sini. Tinggal saya berjaga-jaga, saya berusaha maksimal, saya tidak mudah menyerah, saya akan terus bergaul dengan Tuhan dan menyerap energi dan kekuatan Tuhan. Saya bergaul dengan Tuhan sehingga ada Tuhan di dalam diri saya, Dia akan memberikan saya jalan keluar, Dia akan menuntun saya bisa menanggungnya, dan saya menjadi pribadi yang menang di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Tapi Tuhan selalu berkata, siapa yang haus, mari datang kepadaku. Siapa yang lapar, mari datang kepadaku. Seperti rusa yang merindukan air. Hai, mari datanglah, kau yang berlelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang berlelah, marilah. Kita yang sudah berlelah, mungkin ada orang berkata kita sudah berdarah-darah menghadapi persoalan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan penghiburan kepada kita, Tuhan memulihkan semangat kita, Tuhan menunjukkan janjinya, Tuhan menunjukkan kuasa apa yang kita miliki, Tuhan memiliki otoritas apa yang kita miliki, dan Dia menunjukkan penyertaannya kepada kita. Kita akan menang menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.